muka mata gue nih, Dik. Ada kepala pas banget di apa? Di depan muka gue. Itu jaraknya gimana? Jaraknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Jadi dalam konten kali ini saya mau bercerita tentang saya mendaki tentang pegunungan di daerah sini ya. Jadi kebetulan teman saya ini ada rencana buat ke Tampomas yang dekat-dekat sini. Cuman sebelumnya saya mau bercerita tentang keindahannya dulu ya. Teman-teman mungkin bisa searching bunga edelweiss itu hidupnya itu dalam ketinggian berapa meter mdtl ya. Cuman kalau untuk di Tampomas itu spesialnya dia bisa hidup, cuman populasinya gak bisa sembarangan orang yang tahu ya. Cuman saya sama teman-teman ya tertentulah yang bisa tahu. Jadi saya mau menceritakan tentang pengalaman saya ya untuk pendakian di sana. Jadi untuk teman-teman yang mau mendaki ke Tampomas tuh Dik, seperti lo ya. Tahun-tahun kemarin tau nggak ada yang mati tuh? Yang orang Di Cirebon. Iya, yang orang Cirebon itu. mah Indramayu bu. Anu ada teh? Indramayu. Indramayu. Indramayu nya. Anu tiluan dah. Indramayu. Itu baru di pos 4. 4. Belum di puncaknya. Nah jadi saya mau menceritakan tentang sedikit ya pengalaman saya. Selain saya sebagai rider, kalau ada teman-teman yang mau naik ke sana, ada tempat-tempat tertentu yang nggak boleh teman-teman masukin Atau singgahi gitu. singgahi kayak gitu. Jadi Dik, pertama mendaki masih lancar-lancar aja ya. Sebelum ada di sana tuh ada pos-posnya masing-masing, pos 1, 2, 3, 4, terus yang Taraje, Tikoro, terus Kawah, terus Puncak. Ya. Nah itu ada beberapa tempat yang apa ya namanya, yang nggak boleh lama-lama ditinggalin, maksudnya di Disinggahin, tempatnya ya. disinggahin kayak gitu. Nah jadi mau bercerita sedikit ya. Jadi pos 4 itu kan lalu Sangyang Taraje. Ya. Nah setelah itu kan Sangyang Tikoro. Nah di Sangyang Tikoro tuh ada batu lawang namanya Dik. Batu lawang itu yang apa? Sepertikan apa gitu Iya bentuknya? seperti gardu kayak gitu. Oh. Jadi ada batunya tuh kayak gini posisinya, terus kayak gitu. Posisinya jangan di sana. Jadi kalau saya juga yang sering di sana tuh Dik, nggak itu tempat pasti dilewatin. Itu pos-posnya tuh misal yang Tikoro nih Dik. Ya. Nah, berhenti sedikit ada jalan yang datar, baru batu lawang. Batu lawang. Itu untuk beberapa orang yang apa namanya? Yang sering ke sana itu pasti nggak ada yang berhenti di sana. Kalau Yang misal- tahu. Ya, Kalau yang yang tahu. memang kalau yang memang maksudnya tahu tempat itu sakral pasti gak Nggak bakal disinggahin Enggak, gitu. pertama kan ya untuk itu kita sensor ya, ada hewan yang udah dianggap punah, cuman Masih. orang-orang tertentu tahu ada di tempat-tempat mana itu nggak kita kasih tahu di mana Ya. alamatnya gitu kan, tempatnya di mana. Nah jadi sebelum batu lawang tuh kan dia agak menanjak sedikit. Ya. Kita pasti lama berhenti di sana Enggak di nggak di tempat sana, padahal tempatnya tuh paling enak di sana di batu yang lawang. paling enak. Yang paling enak tuh di sana, cuman kita berhentinya pasti di bawahnya. Oh. Jadi untuk nyiapin tenaga kita langsung lewat jauh. Jadi pertamanya gini nih ceritanya. Saya kan berdua sama teman di Congyang. Berhenti di sana tuh Dik. Lama banget berhenti ya. Enak tempatnya sumpah Dik untuk berhenti tuh. Nah, jadi pas udah lama-lama nih kedenger ada suaranya. Ya, cuman itu disensor lah, gak dikasih tahu gitu kan suara apa. Cuman kedenger suaranya. Pas kita dengar, kita kan berhadapan-hadapan nih. Nah. Sama temen saya gitu kan. Kata dia jangan lari katanya gitu kan. Saya bilang pasti ini gitu kan. Soalnya kedengeran di belakang gue nih Dik. Udah kedengeran suaranya. Gue cuek aja, ya kita berangkat katanya gitu kan. Kita berangkat aja gitu kan, santai. Masih jalan santai. Cuman pas kita sampai kita next ke puncak, di puncak tuh kita ngobrol. Tadi kan kita berpapasan gitu kan. Nah kita ngobrol, tahu nggak tadi di bawah di batu itu? Tahu katanya itu gitu kan.
Cuman itu yang anehnya dik, kalau dia hewan buas, ngelihat orang tuh kan otomatis dia lapar gitu kan. Lapar yang Langsung selin makan. lah. Itu kan, cuman dia enggak dik, Ah. cuek aja dia gini nih, sambil gini, ya seperti biasa aja dia. Ya Kalau- mungkin lah untuk beberapa orang tahu gitu kan Ah. dari suara yang dipendak itu takutin, pasti udah tahu. Cuman dalam dunia ini di hewan itu udah punah. Cuman untuk beberapa orang, untuk beberapa titik, saya juga punya buktinya Bukti. bahwa itu tuh Masih ada di ada sini gitu gitu kan. ya kan. Nah, untuk masih anaknya juga masih ada di itu tahu, cuman nggak bakalan dibilang itu hewan apa gitu kan. Sensor lah itu. Jadi Nah. cukup orang-orang tertentu yang taunya gitu kan. Nah, terus saya kan udah sampai. Cuman namanya kita kalau untuk pendaki di sini dibilangnya tok-tok tuh dik. Ya yang kayak yang orang bilang sih Enggak, kalau naik langsung turun nah lagi kan. itu Nah, kalau tok-tok tuh naik langsung puncak turun lagi. Ah, Otomatis kita bosan kan kalau di puncak. ah. Nah, kita selalu tidur itu di petilasan Siliwangi Itu di lingkaran makam makam. petilasan. Jadi yang saya tahu terus gali informasinya itu tuh bekas seperti apa ya, yang setia mengikutinya Prabu Siliwangi itu dulu lah, gitu. mati di sana gitu kan, terus dikubur di sana. Jadi di sana tuh seperti petilasan kayak gitu ya. Jadi abdi-abdi setianya itu meninggal lalu dikuburkan di sana. Untuk beberapa tempat yang pernah disinggahi Prabu Siliwangi itu salah satunya tuh gunung ini, Gunung Tampomas. Dari sekian keindahannya tuh banyak banget misteri di dalamnya dik. Mungkin untuk beberapa episode ntar kita lanjut lah. Iya. Nah, gini kan. Tadi kan lu udah bicara dari mulai pos 4. Itu dari pos 1 hingga pos 4 itu masih aman-aman aja kan? Enggak. Aman. Ya maksudnya enggak ada apa? Enggak ada jejak-jejak misteri atau ada yang ngikutin seperti makhluk-makhluk halus atau Banyak bro. Oh. Jadi gue nih sama dia nih. Nah, bini lah ibarat sama istri lah. Ya jangan dibilang istri lah, takutnya ada viewers. Kacau. Nah jadi gini dik ceritanya, gue kan di sini sering banget ke sana. Salah satu sebelum gue ngeleaderin teman-teman gue ada, ntar kita undang deh dia main-main ke channel kita. Dia leader banget, cuman gue kesel banget sama dia dik. Ya udahlah lewat gitu kan, ntar kita undang dia. Jadi gue kan janjian nih mau muncak. Nah terus setelah itu dia kerja dulu katanya, ntar gue nyusul lah katanya. Dia gak pernah bohong di kalau gue ajakin ke gunung seperti ya ke gunung mana aja gitu kan, gak pernah nolak, gak pernah bohong gitu kan. Kalau dia nyusul ya udah nyusul sendiri juga gitu kan. Gue berangkat nih sama istri gue gitu kan, berdua berangkat tuh di rumah tuh jam 5 karena gue tuh gak pernah berangkat tuh pagi dik. Soalnya panas. Jadi lu berangkat jam 5 sore nyampe malam gitu. Sampai jam 11 malam. Oh. Karena gue tuh nungguin gitu kan, nggak jalan biasa. Kalau jalan biasa paling lama 2,5 jam gue sama bini gue dik. Itu udah nyampe Ke puncak. Jadi santai aja, setiap pos kita mungkin istirahat ada sejam, ada 1,5 jam. Iya. Istirahatnya lanjut lagi gitu kan, sambil nungguin. Nah di pos 1 itu kita aman-aman aja gitu kan. Nah pos 2 kita kan masih kelihatan nih ke pos 1 sampai dataran Pinas itu masih kelihatan gitu kan. Nah jadi gue udah feeling itu ada lampu senter pasti dia gitu kan, sendiri gitu kan. Nah kan gue dari pos 1, 2, 3 tuh kan lurus jalannya. Nah dia tuh gue perkirain tuh udah di pos 1. Gue nungguin sejam, tanyain nih sama bocah nih, lebih mungkin sejam, gak ada timbul-timbul jauh Di pos 2. Sampai kalau gak salah jam 9 gue di pos 2 dari jam 7:30. Berarti 1,5 jam lah. Sekitaran segitulah, sejaman lebih lah. Nah jadi pas di sana yaudahlah jangan panik kata gue gitu kan. Soalnya udah bawa perlengkapan banyak, Nanggung juga kan kalau balik gitu kan. Apalagi di bawah dik. Ya. Lampu itu tuh di bawah. Makanya kita maksa ke atas. Nah pas di atas tuh ya sampailah ke atas jam 11-an. Pas di sana tuh gak ada orang dik.
gue sama si teman gue yang di Congyang gitu kan. Itu beda lagi lah, ntar kita simpan lagi ceritanya, banyak banget kalau yang itu mah. Nggak bakal selesai satu episode guys kalau ini nih. Nah jadi gue itu posisi gue kalau ke puncak tuh bosen kalau di puncak. Paling kalau pagi buat berjemur doang enak, udaranya kalau buat berjemur gitu kan kalau di atas doang tuh. kan. Cuman gue tidur pasti di makam itu Di tempat persinggahan di persinggahan itu Prabu Siliwangi itu. Gue pasti tidur di sana. Soalnya udah disediain bangunan, gak dingin lagi. Kalau gue kan cuman penghilang penat doang. Soalnya tiap hari tok gue ke sana paling pulang seminggu buat cari bekal naik lagi. Nah, gue mau tanya nih kan, lu tidur di makam petilasan Prabu Siliwangi. Otomatis kan itu kayak ada bangunan kecil lah. Lu tidur pakai apaan, Cok? Gue bilang tadi ada bangunan di sana, Cok. Iya. Jadi 6 di sana tuh ada bangunan 6 ruang Nah, gue udah sampai di sana. Gue pasti terpal tuh banyak kalau di sana. Siapa yang paling dulu di sana paling anget. Soalnya terpalnya tuh langsung dibungkus untuk satu wadah itu, Nah, jadi gue kira kan temen gue tuh si Iwan sama si Olid gak nyusul. Ternyata pas tengah malam dia datang gitu kan. Ya namanya untuk beberapa tahun ke belakang kita nggak punya rasa takut apa-apa gitu kan. Jadi ngomong kita tuh sompral lah kayak gitu. Jadi apa sih yang kita takutin gitu kan. Nah, gue ngomong lantang banget di sana Nah, pas kayak gitu udah tengah malam kan di sana jadi dibagi dua-dua, cuman cukup buat berdua orang tuh satu ruangan. Jadi 4 orang tuh dibagi dua. Gue tuh sama si Olid inget banget gue kalau gue cuman mimpi itu gak bakalan senyata itu gue kan kita berempat tuh tidur pasti terlentang supaya menghindarin untuk hipo kan, kita tidur untuk terlentang. Nah jadi gue terasa sesak banget nih sesak banget napas nih. Gue kan udah tidur tuh udah nyenyak. Cuman kalau kuping kan kalau di hutan itu harus berjaga gitu kan, harus pasang gitu kan. Apa yang didengar tuh harus langsung bangun gitu kan. Ini kerasa banget sesak. Pas gue buka mata gue nih ada kepala pas banget di depan muka gue. Itu jaraknya gimana? Jaraknya paling untuk beberapa senti lah. Gue langsung bangun. Itu nyata banget sumpah. Rambutnya pun gue masih ada. Gue jambak kayak gini dia nyata. Itu kan posisi lu berdua kan ya, misalkan berdua terlentang. Nah itu kan si makhluk ya ibarat makhluk halus lah. Jadi bisa dibilang ada di depan muka lu jambak. Itu teman lu yang satu ngapain, Cok? Itu gue kan sebisa gue nih di dalam hati dulu gue sebisa-bisa baca doa kayak gitu kan. Di dalam hati gue tuh dari kecil sampai bisa kesini tuh lama banget sampai bisa ngomong kecil itu pun lama banget. Nah udah bisa ngomong terus agak kenceng, gue bangunin, tolong kata gue gitu kan. Nah, dia bilang ada apa katanya gitu kan, bangun semua gitu kan, kumpul aja tidurnya kata gue. Jangan masing-masing. Itu satu malam anjing digangguin. Kita kan udah santai gitu kan. Udah lama udahlah jangan dipikirin katanya. Itu satu malam kita gak tidur satu malam itu. Siapa yang tidur pasti digangguin ya. Apa aja. Itu kita paginya itu langsung minta maaf banget sama pas kebetulan kan udah kita gak ada yang berani keluar karena posisi malam kayak gitu. Nah pas paginya banyak orang kan yang dari puncak terus nggak turun. Jadi posisi petilasan Siliwangi itu lebih tinggi posisinya dari puncak. Jadi ini puncak ya ibaratkan untuk beberapa meter lebih tinggi lah posisinya kayak gitu kan. Nah terus pas yang naik itu ada kuncennya kebetulan kuncennya naik juga. Kuncennya naik nganterin orang ya, ada satu daerah lah nganterin ke sana. Nah kita
cerita semalam digangguin kayak gitu kan. Emang apa yang dilakuinnya katanya gitu kan. Dia Kuncen tuh nanya apa yang kita lakuin gitu kan. Nggak ada yang kita lakuin, cuman kita ada teman kata saya gitu kan, gak takut sih di sini. Terus saya bilang apa sih yang kita takutin gitu kan. Jadi dari kata-kata itu yang bikin makhluk itu marah. Cuman si posisinya kalau lu kesana ntar ya itu kan seperti ada benteng, makam itu ada benteng kan. Paling 7 meter kali 4 meter lah, 8 meter mungkin ada. Kalau kita posisi di dalam itu kebakaran coy, bulu kunduk tuh merinding. Cuman kalau kita kencing kan gak mungkin kalau untuk di sana. Ya iyalah namanya. Kita keluar kan. Waduh, itu bulu semua berdiri. Jadi kalau kita diam di dalam bangunan tersebut nggak bakal ngerasain hal-hal yang aneh atau. Justru yang gue rasain kalau kita di dalam makam itu terasa ramai banget. Beda sama di luar. Kalau kita keluar aja, dia kan benteng 1 meteran lah benteng itu tebalnya. Kita keluar benteng itu beda lagi hawanya. Beda lagi. Bisa gitu ya. Nah jadi pelajaran ya buat teman-teman kalau kita singgah ke tempat yang baru tuh nggak boleh untuk mengucap kata-kata kotor, apalagi kalau berbuat yang enggak lah. Iya. Itu Anda untuk sebagian orang gitu kan. Ya ibaratkan kalau dingin-dingin cok, kalau sama pasangan ya apalagi yang dicari. Nah, jadi pelajaran banget nih buat viewers YouTube, dimana kita pergi ke suatu tempat, jadi ibaratnya jaga sikap lah. Jangan, kalau kata orang sini sih, jangan sompral lah. Soaing lah kalau bahasa Sundanya, soaing lah. Jadi sebisa mungkin kita jaga sikap, jaga omongan lah. Mungkin itu aja pesan dari gua. Jadi ntar kita lanjut lagi ya untuk episode selanjutnya. Ya untuk episode selanjutnya itu lebih ekstrim mungkin. Cuman gua pribadi juga sih belum tahu alur cerita dia nih. Jadi ya nantilah kita lanjut di episode selanjutnya. Ditunggu aja video berikutnya ya. Oke guys, terima kasih. Oh iya, lupa kenalin Wadik Dik Ramdhani. Follow juga akun TikToknya ya, sama dia untuk sebagian konten-kontennya lebih jatuh ke TikTok. Jadi ntar gue simpen deskripsinya, linknya di deskripsi. Jangan lupa ya untuk memfollow. Ini bininya minta dipromosiin, cuman ntar kalau dia jadi model di sini kita promosiin ya. Dia lebih banyak viewers di TikToknya cok. Enggak, sorry cok, banyakan gua cok. Oh ya, kita tutup dulu lah. Ntar sampai jumpa di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.